Kita mau datang di hadapan Tuhan. Saudara percaya saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara akan menerima berkat saat ini, amin. Sukacita Tuhan boleh ada dalam hidup kita, amin. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau beri pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh datang di hadapan Engkau Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi kasih anugerah Engkau ada di dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Maka saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, melingkupi ruangan ini. Kemuliaan Engkau ada Tuhan. Hadirat Engkau boleh turun atas kami. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, kami yang berbeban berat Engkau lepaskan dari beban kami. Kami percaya ketika kami memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Baik yang ada di rumah Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, di situ Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Engkau, kami siap menyembah nama Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, beri kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siap untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, bibir dan lidah kita, tangan kita, kaki kita, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, amin, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan katakan, sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang
Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sukacita itu boleh ada di dalam hidup kami ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Berikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Berikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
kehadiran Engkau Tuhan. Ketika kami menyerahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami merindukan kehadiran Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau menjamah hidup kami, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami butuh Engkau, karena kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami merasakan lawatan-Mu, saat ini kami merasakan hadirat-Mu, saat ini kami merasakan kehadiran Engkau Tuhan. Oh, pujian penyembahan kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan, tetapi kalau Engkau melihat setiap isi hati kami yang datang kepada Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tidak dapat yang banyak kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan selain kami memuji mengagungkan nama Engkau. Kami tahu Tuhan, suara kami pas-pasan Tuhan, suara kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih-Mu Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, urapan-Mu ada di atas kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang berdiam diri saudara. Naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita semua. Katakan, Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Tuhan, kami butuh kemuliaan-Mu Tuhan, kami butuh urapan-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tetapi dalam hadirat Tuhan saudara, berikan pujian kita kepada Tuhan, berikan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau menyertai hidup kami, kami tidak dapat melangkah Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih Engkau Tuhan, kami tidak akan baik adanya Tuhan. Kami datang kepada-Mu saat ini Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh lawatan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengenal setiap isi hati kami Tuhan, dan Engkau tahu setiap apa yang kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami datang kepada-Mu, menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Mungkin itu melalui firman Engkau, mungkin itu melalui orang-orang yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan kami membuka hati kami membuka hidup kami, untuk kami tahu rencana Engkau dalam hidup kami Tuhan, untuk kami tahu jawaban-jawaban atas doa kami Tuhan, untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Membuka hati kami saat ini, membuka hidup kami di hadapan-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kami semua Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tidak perlu hafal dengan firman Tuhan, tapi kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkati urapan-Mu terus turun atas kami, lawat kami Tuhan terus. Ketika kami duduk diam pun, kami merindu ada kesegaran, ada pemulihan, ada kelepasan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Sepertinya banyak yang pada persiapan untuk tanggal 1 nih ya, teman-teman kita ya. Oke. Tunas remaja tetap stay ya. Dengarkan firman Tuhan di sini. Kita sama-sama beribadah di tempat ini. Apa maksud Tuhan untuk kita? Pada bulan ini tetap kita berbicara dengan tema, yaitu tema di bulan Januari itu adalah paradigma baru. Saya langsung pakai kata-kata aja ya. Paradigma baru. Dalam bulan-bulan ini, dalam satu bulan ini kita berbicara bagaimanakah paradigma baru, karena kita adalah menyambut tahun baru, di mana bulan Januari ini adalah tahun 2022. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan hari ini saya mau berbicara tentang hal memberi. Nah, kalau kata memberi ini udah was-was nih ya. Wah, kadang-kadang kalau saya bilang kata memberi itu ya ngasih gitu ya. Seandainya biasanya nih ya, kalau saya minta kepada Cidi tolong dong cariin angpau yang banyak, karena besok kita mau ada acara untuk tarik angpau minggu depan ya, acara Imlek ya, jadi semua dapat. Apakah Bu ini bilang, nggak mau bayar, males? Enggak. Kalau saya perintahkan pasti siap komandan. Apapun yang Bu Ayah ngomongin katanya, udah deh saya terima aja, daripada belakangannya bisa gawat. Enggak. Jadi kalau kita meminta dengan kasih, pasti akan diberi. Nah, hal memberi, mari kita buka bersama-sama di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku bisa minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta
anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sampai situ dulu. Kita melihat di sini bahwa ternyata ketika hal yang memberi seorang saya mengangkat semua saya membawa pikiran kita terlebih dahulu kepada tempat yang bernama Sarfat. Sarfat adalah suatu tempat yang panas dan kering di daerah Pinisia, ya. Yang saat ini dikenal dengan nama Libanon atau Timur Tengah. Nah, kalau nggak tahu lagi Libanon Timur Tengah di mana, lihat di peta. Nggak tahu lagi, jangan tanya saya. Saya juga belum ke sana. Doakan kita bisa sama-sama ke sana. Amin. Haleluya. Mau ngapain? Jalan-jalan aja kali ya, gitu ya kan. Kita bisa melihat perjalanan Tuhan Yesus ya. Kita ke Yerusalem, berdoa, punya iman itu. Amin. Nah, di sana itu kenapa panas dan juga kering? Karena sudah lebih daripada kurang lebih 2 tahun lamanya itu nggak ada hujan turun di tempat itu. Panas luar biasa. Nah, jangankan panas hampir kira-kira lebih daripada 2 tahun, panas 2 hari aja gimana kira-kira? Pasti emak-emak yang antar jemput anaknya sekolah pakai motor, dia langsung kasih statusnya, langsung bilang, aduh panas sekali hari ini, aduh mulai hitam nih kulitku, aduh ya kan, aduh panas sekali, perlu apa? Perlu kelapa muda, kayaknya enak nih panas-panas begitu pastinya ya. Kita kadang-kadang 2 hari sudah mulai, 3 hari, 1 bulan udah pada keriput tuh pohon. Pohon-pohon udah mulai kuning daunnya. 5 bulan pohonnya tinggal batangnya doang. Dilihat di bawah ya, ada pohon yang tinggal batang ya di bawah gitu ya. Nah, 1 tahun semua tanaman nggak ada yang hidup, semua persediaan makanan di situ juga harus habis, menipis pastinya. Adanya Indomie, makanan instan. Nah, kalau tuh makanan instan juga kan perlu ada tepung. Nah, kalau tepungnya nggak ada, 2 tahun kemudian, seperti sekarang yang lagi susah apa? Minyak goreng. Ya, saya dengar lagi semalam, bukan cuma minyak goreng yang hilang, ternyata gula pasir. Karena nggak saya cari, jadi saya nggak tahu. Benar, gula pasir hilang ya di peredaran juga. Saya belum cek. Masih ada ya? Masih ada Pasir, masih ada, asik. Nanti disponsori sama Pasir gula pasir. Haleluya. Langsung bengok. Ingat, kalau ayah yang minta harus dikasih. Enggak, hanya joke ya. Nah, dalam kurun waktu hampir 2 tahun, ternyata apa? Ternyata itu seorang janda, dia bekerja keras itu di tepungnya pun dalam tempayan itu tinggal segenggam. Dan ada seorang yang bernama Elia. Janda ini nggak tahu Elia itu siapa. Dia adalah hamba Tuhan. Dia nggak tahu, dia tahu cuma ini orang kasihan amat ya, tiba-tiba nongol ngagetin saya, tiba-tiba ya ketika bapak ibu ada di hutan atau sedang bekerja, tiba-tiba ada orang nongol, Bu minta minum Bu. Langsung kaget pastinya, ya kan? Iya, pastinya kita akan ngasih minum. Baru kita mau jalan ngambil minum, langsung ngomong lagi, Bu jangan cuma minum, makanannya ya sekalian. Jengkel lah kira-kira. Kalau kita zaman sekarang kita pasti jengkel. Ini orang belum kenal belum apa, udah minta minum, sekarang minta makan. Terus habis minta makan dia minta apa lagi? Minta tinggal deh di sini. Itu udah konsep pikiran kita udah jauh ke depan. Nah, demikian juga yang terjadi pada Elia pada waktu itu, dia minta makan kepada dia, minta minum terlebih dahulu. Dan akhirnya ada satu kegerakan dalam hati seorang janda di Sarfat, ya udah, ya saya akan ambilkan minum. Pas di jalan, Bu bikinkan juga roti. Waduh, dia agak komplain. Kenapa komplain? Karena cuma ada tepung segenggam dan minyak juga cuma dikit, cukup diulul langsung dibakar, nggak pakai air lagi karena airnya harus hemat. Ya, sekarang ini hemat, nggak ada minyak goreng, apa harus direbus? Ya, puji Tuhan masih bisa rebus. Berarti harus pada diet nih orang-orang Indonesia nih kayaknya ya. Jauhi minyak berarti ya.
harus direbus, makanya lalapan dah gitu ya. Asal jangan gorengnya pakai pasir ya. Coba pada status ini minyak goreng langka, gue goreng pakai pasir juga ya, jangan juga. Masa tempe digoreng pakai pasir, penuh dengan pasir dong ya, seperti itu. Dan akhirnya agak komplain sedikit. Seorang janda ini, Pak, tahu nggak? Aku ini cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku bikin pun, nggak tahu hari ini aku bisa makan, makannya juga nggak kenyang, besok juga akan mati kelaparan karena nggak ada lagi makanan. Tapi Elia berkata perempuan itu, bikinkan dulu buat aku. Sesudah itu kau bikinkan buat kamu dan anakmu. Dalam pikiran daripada janda ini, ya udahlah, toh dia lebih membutuhkan dari saya, jadi ya udah bikinkan. Dalam hal ini kita mau belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang kita pelajari dari seorang janda di Sarfat. Yang pertama adalah seorang janda ini dia memiliki belas kasihan. Belas kasihan kepada orang yang belum dia kenal sama sekali. Elia belum sama sekali dikenal oleh janda ini, tapi dia mau berkorban. Udah, Bu, kasih aku minum, dikasih. Bu, kasih aku makan. Akhirnya karena dia merasa belas kasihan, ini orang udah kurus, kering, dan zaman juga udah kering, makin dia kering, mungkin tampangnya udah kasihan, udah deh kasih. Belas kasihan yang luar biasa itu akhirnya diberikan perempuan ini kepada Elia, dan Elia bisa menikah. Dan apalagi selain belas kasihan, yang kedua adalah dia menukarkan hal yang pasti kepada yang tidak pasti, hal yang nampak kepada hal yang tidak nampak. Kenapa saya berkata seperti itu? Hal yang pasti dia dapat makan, dia dapat bikin roti dari tepung dan minyak itu untuk diri dia sendiri, itu sudah pasti dia akan makan. Tapi dia harus buat itu terlebih dahulu buat Elia, sehingga sesuatu yang tidak pasti, ini ada makanan gak nih besok? Ada makanan gak di sana buat saya nanti? Seorang janda, dia menukarkan hal yang pasti menjadi ketidakpastian. Karena apa? Karena dia lihat, dia tahu, ya udah, aku percaya bahwa Tuhanku adalah Allah yang ajaib. Tuhanku. Dia belum kenal Tuhan Allahnya Elia pada waktu itu, Allah pencipta. Orang-orang Sarfat itu adalah orang-orang yang menyembah Baal, menyembah patung, menyembah kepada dewa. Jadi mereka belum mengenal siapakah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi pada waktu itu. Karena itu adalah di dalam perjanjian lama. Jadi waktu belum ada perjanjian baru, Yesus baru lahir ya. Nah, di perjanjian lama, siapakah Allah pencipta sang langit bumi itu? Mereka pada waktu itu adalah di Sarfat itu orang-orangnya adalah penyembah berhala, penyembah Baal, penyembah patung. Dan masyarakat di situ itu sudah sampai membawa orang-orang pintar melakukan segala macam yang ada untuk hujan turun biasalah ya. Kalau orang-orang, jangankan orang yang sudah mengenal yang belum kenal Tuhan Yesus pada hari ini, orang yang sudah kenal pun kadang-kadang kalau kalau kepepet gitu ya, ini ada masalah gini, udah panggil orang pintar. Orang pintarnya pakai apa? Bukan lulusan dokter. Orang pintarnya dia cuma kasih air putih biasa, lalu dikomat kamit mulutnya langsung. Bawa pulang nih air, minum. Jangan lupa minum, lalu sembuh. Padahal kita sudah kenal Yesus tuh, tapi kita kadang-kadang lupa. Nah, seorang janda di Sarfat, dia menukarkan hal yang pasti, dia masih bisa makan hari itu dengan anaknya, dengan hal yang tidak pasti. Karena apa? Dia percaya bahwa ya udahlah Tuhan, kalau toh memang aku nggak makan, pasti orang ini berkata benar. Dia percaya kepada Elia. Janda ini mendapatkan berkat jasmani dan rohani ketika dia mau menukarkan kepastian menjadi ketidakpastian. Janda ini mendapatkan
Luar biasa. Karena kita percaya. Karena dia percaya bahwa yaudah, aku percaya kepada engkau, bahwa tepung dalam buli-buli ini tidak akan pernah habis. Minyak juga dalam buli-buli ini tidak akan habis. Tepung dalam tepayan tidak akan berkurang. Dan itu terjadi. Ketika dia sudah mengambil semuanya, dia tahu takarannya tinggal 1 centong. Minyak juga tinggal segini. Udah dia bikin dulu, dia hanya berserah, dan dikasih makanlah Nabi Elia. Dan akhirnya dia ngambil lagi dalam tempayan itu, ada lagi. Dia ngambil untuk esok harinya, ada lagi. Dia ngambil untuk lusanya, ada lagi. Dan berbulan dan bertahun-tahun sampai datang hujan. Itu tepung dan minyak tidak pernah berhenti diberkati. Apakah ketika janda itu sudah menerima berkat rohani, berkat jasmani yang dia sudah terima, terus jalannya masih lurus-lurus aja? Enggak. Ada kasus selanjutnya di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-17, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang Elia katakan. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya, anak perempuan itu mendapat makan. Ayat yang ke-17. Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napas lagi. Kata perempuan ini kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Dan Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengulurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga hidup kembali. Wah, luar biasa. Ternyata di dalam perjalanan seorang janda ini, ketika dia menerima berkat jasmani dan rohani, ketika dia mau menukarkan yang nampak kepada yang tidak nampak, yang pasti di depan mata kepada ketidakpastian, apa yang terjadi? Dia diberkati Tuhan. Dalam menerima berkat itu masih ada aja hal-hal yang dia alami, yaitu anaknya jatuh sakit, dan anaknya cuma semata wayang jatuh sakit, sakitnya harus sudah parah, dan akhirnya anak itu sudah tidak bernafas, dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Apa yang terjadi? Mulai dia lagi berkata kepada Elia, engkau ini datang ke sini mau ngapain? Iya sih, aku diberkati, tapi anakku kenapa kau dijadikan meninggal juga pada akhirnya? Kami bisa makan, kami bisa minum, kami tercukupi, tapi kalau anak mati atau anak meninggal, apa baiknya juga? Dilihat di sini ternyata masih ada kendala. Ketika ada berkat melimpah, ketika ada berkat rohani dan jasmani turun, masih ada tantangan. Dan Elia berkata kepada perempuan itu, sini anaknya, kasih aku. Elia mengangkat anak itu dan membawanya dan berdoa berseru kepada Tuhan. Ketika Elia berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan turun tangan dan mengembalikan nyawa daripada anak itu dan dia menjadi hidup kembali. Kita melihat di sini seorang janda di Sarfat itu terus menerus percayanya kepada Elia, yang dia percaya bahwa Allahnya Elia itu sanggup untuk mengadakan mujizat. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mau belajar 3 hal, yaitu ketika kita mau memberi, ketika kita memberi itu bukan karena kita kelebihan kita, tidak. Ketika engkau memberi itu mungkin engkau sedang merasa, Tuhan aku ini gak ada punya apa-apa, Tuhan aku ini cukup cuma sampai hari ini aja, besok gak tahu. Tapi ketika engkau memberi, engkau punya rasa belas kasihan. Ketika engkau memberi, engkau punya harus menukarkan yang pasti menjadi ketidakpastian, tapi engkau punya iman yang kuat.
di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Yang selanjutnya, ketika engkau terus-menerus di dalam berkat Tuhan pun, ketika engkau sudah beribadah, ketika engkau sudah rajin melayani, ketika engkau sudah rajin mau memberi, apa yang terjadi? Apakah tidak ada masalah di dalam keluargamu? Ada. Tapi ketika ada masalah itu, mulai lagi percaya di tengah mungkin hal-hal yang rumit sekalipun, tapi engkau menjadi percaya. Seperti perempuan ini, dia percaya kembali, dia menaruh kepercayaannya kepada Elia bahwa anaknya pasti sembuh, anaknya pasti dikembalikan, nafasnya dikembalikan. Dan hari ini saya mengajak kita sekalian, mari kita mau belajar tentang paradigma baru hal memberi. Ketika engkau memberi, bukan berarti oh ya kalau aku memberi persepuluhan nanti Tuhan akan mengembalikan 4 kali lipat ganda, 5 kali lipat ganda, 10 kali lipat ganda. Tidak. Ketika engkau mau memberi, Tuhan akan melihat perbuatanmu yang ajaib. Ada satu ilustrasi seperti ini. Ada 3 orang anak, laki-laki semua, dan orang tuanya sudah sakit-sakitan, dan akhirnya orang tuanya biasalah ada kasih warisan. Dia adalah orang terkaya di kampung itu, dia punya 19 sapi. 19 sapi ini sebelum dia meninggal dia berkata, "Nak," dia kumpulin 3 anaknya, "ayah masih punya 19 sapi. Yang anak pertama akan mendapatkan setengah daripada harta milik ayahnya, yaitu sapi-sapi itu. Yang anak kedua 1/4 daripada sapi itu. Yang anak ketiga 1/5 daripada sapi-sapi itu. Yang anak pertama mendapatkan 9,5 daripada sapi, karena 19 sapi, dia dapat 9,5 dari sapi. Anak yang kedua itu dia mendapatkan 3/4 sapi. Yang ketiga, dia mendapatkan 3,8 on sapi. Apa yang terjadi? Harus satu sapi dipotong sehingga dibagi-bagi. Dan mereka berkelahi, mereka ribut satu dengan yang lain. Saya nggak mau sapinya itu dipotong yang satu. Saya maunya sapinya utuh. Dan akhirnya karena keributan mereka itu terdengar oleh satu orang yang miskin, yang hanya memiliki 1 sapi saja, dan dia datang, "Nak, tenang, ini saya punya 1 sapi. Udah ditotalin, jadi 20. Anak yang pertama, mandat daripada papanya adalah dapat setengah, yaitu dapat 10. Anak yang kedua 1/4, yaitu dapat 5. Anak yang ketiga 1/5, yaitu dapat 4. Tidak ada satupun sapi yang dipotong. Dan anak-anaknya sukacita luar biasa. Yeay, nggak ada sapi yang dipotong. Semua sapinya hidup, semua sapinya dapat saya pelihara. Dan orang tua ini berkata, karena sapinya sudah dibagi-bagi, masih ada sisa berapa? 1. Yang Pak Asep langsung hitung dia, ting, karena otaknya ini otak kalkulator dia, ting, masih ada 1. Apa yang terjadi? Karena masih sisa, kata si bapak yang tadi memberi, ini buat saya bawa pulang. Betul nggak? Jadi sebenarnya yang dibagi tetap warisan daripada ayahnya, 19 sapi. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa ketika engkau mau memberi, contoh si satu bapak yang punya sapi, engkau tidak harus berpikir bahwa oh saya memberi dari kekurangan, mereka kelimpahan kok, mereka ada kelimpahan, mereka sapinya banyak, kenapa mereka harus ribut? Saya cuma sapi 1, saya harus memberi. Tapi tidak, si bapak ini memberi, tapi ternyata dia sangat bijaksana sekali. Masih ada 1 sapi. Dia tahu bahwa dari dalam hal yang sudah
kasih dia miliki ada satu sapi, ngapain dia harus kasih dulu? Namun dia tidak berpikir bahwa masih akan ada sisa. Kita melihat di sini, ketika engkau memberi, mungkin dapat dikatakan hanya pas-pasan dalam 1 bulan itu, berilah. Masa iya sih Tuhan tidak akan memberkati hidup? Dan hari ini saya mau membawa kita sekalian, ayo kita mau belajar memberi lagi. Tidak perlu hitung-hitungan, karena Tuhan juga tidak pernah hitung-hitungan hidup. Hari ini kita mau memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama, kita memberikan persembahan buat kas gereja. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan untuk rapat daerah GSJA Sebanten. Kita mau mensupport itu, kita mau memberi dengan sukacita. Mungkin kita berkata, Tuhan aku nggak punya. Tuhan tidak memandang berapapun yang engkau akan kasih. Tuhan tidak memandang berapa besarannya. Tapi dengan ketulusan hati kau memberi, Tuhan akan melimpahkan. Banyak satu kesaksian. Ketika saya melakukan satu pemberian, ketika kami tidak ada satupun yang harus, kami hanya sisanya cukup buat kami hari ini, tapi saya katakan ya udah nggak apa-apa, karena dia perlu, saya harus memberi. Dan apa yang terjadi? Ketika memberi itu, Tuhan esoknya akan memberikan, memberkati. Karena apa? Tuhan menyiapkan, Tuhan sedang siapkan, Tuhan sedang siapkan. Siapkan melalui setiap pekerjaanmu, siapkan melalui apa yang engkau lakukan. Tuhan siapkan itu berkat-berkat. Dan satu kesaksian lagi, terakhir, kemarin kami lihat rumput masih panjang-panjang, dan dengan suami melihatnya nggak enak di matanya agak sedikit seperti kecolok gitu ya kalau rumputnya udah tinggi, kayaknya nggak bersih, kurang enak gitu. Akhirnya yuk kita mulai cabutin sampai rasanya encok. Ini bukan ini. Dan saya bilang ya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan semalam badan agak sedikit karena kami habis imun booster, jadi harusnya itu stay di rumah tidak ngapa-ngapain, tapi ternyata nyabut rumput itu, nyubitin rumput itu perlu tenaga juga ya, jadi agak sedikit kembang-kembang jempol dan jari telunjuk. Sampai semalam jempol dan tali telunjukku kok masih sakit ya, saya bilang gitu. Bapaknya bilang, kenapa? Tuhan rekam semuanya. Yes, saya bilang gitu. Dan ada berkat Tuhan dari itu. Ketika kami pergi untuk makan bersama, dan saya datang ke tempat itu udah biasa karena itu adalah tempat jemaat, dan saya bilang, kok kita ini gereja mau ada acara untuk cabut angpau. Saya bilang, gimana kalau kira-kira kasih dong voucher makan gratis. Saya bilang, oh iya, boleh ya. Puji Tuhan. Boleh berapa kok? Terserah, atur aja, ntar tinggal saya yang urus. Haleluya. Udah stop situ kan. Iya, nanti kami akan pasang di dalam ampau itu voucher makan gratisnya dan minum. Dan emang gak perlu uangnya untuk dimasukin dalam ampau? Perlu sih, tapi ya sudah, nanti ada berkatnya kok, bisa. Enggak, kalau perlu aku kasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hanya kami yang saya berpikir gini. Biasanya kita Imlek itu selalu anak-anak yang dapat, ya kan? Saya mau Tuhan ada hal yang baru, semua jemaat dapat. Bagaimana caranya? Ya udah pasang pohon. Pohonnya gimana? Saya udah tanya sama Ko Asep yang lalu, Ko Asep ada pohon nggak yang bisa ditebang? Iya ada di Cisoka jauh banget ngambilnya. Udah gitu kebun orang bisa-bisa. Weh, ngapain mau tebang pohon? Gitu ya. Aduh. Akhirnya saya pulang ke Bogor. Waktu pulang ke Bogor waktu itu kami ziarah ke makam mama. Dan katakan, ini pohonnya cocok nih, pohon senggani. Kalau bapak ibu yang dari kampung kayak saya tahu lah ya pohon senggani itu apa. Nah, ini cocok nih pohonnya nih, banyak rantingnya kecil-kecil, pohonnya juga pendek.
saya cuma mainin aja. Orang gua kagak bawa golok, mungkin dia dalam hati dia gitu kali ya. Dia diam aja. Dan akhirnya sampai lah di rumah, ya udahlah, aku diam, ya udahlah, kayak gituin. Kakak tahu karena dia ngerti adiknya. Dia sampai rumah dia ambil golok, ditaruh di, biasa kalau orang Kalimantan tuh golok tuh selalu ada talinya. Jadi harus hati-hati dengan orang Dayak. Lagi isunya orang Dayak nih soalnya nih ya. Diambil, ayo mana pohonnya? Saya tebangin. Saya bilang, saya belum minta. Tapi udah, itu pohonnya lumayan tinggi ternyata. Udah pohon jambu aja nih sekalian ditebang. Jangan, pohon jambu terlalu rantingnya terlalu dikit. Saya cari ini pohon ini nih, pohon teh-tehan katanya. Oh ini pohon teh-tehan. Bener, tapi di dalam semua ada tawonnya loh. Ya udah dalam nama Yesus ya jangan ada tawon. Akhirnya ditebang sama dia dan puji Tuhan, dia yang rakit, dia yang ikat semuanya dilayani. Tapi saya lihat di sini luar biasa, ternyata ketika kakak saya ini membuatnya itu tanpa perencanaan, ya paling ini hadiahnya ini, ya kecil-kecil aja lah, karena dananya juga dana sendiri. Saya bilang gitu, gak apa-apa lah, yang penting semua happy pulang dari gereja minggu depan dapat angpau, gak tahu isinya apaan ya, siapa tahu dapat beras 5 kilo gitu, ada yang sumbang hari ini ya, puji Tuhan gitu ya. Nah dari hal itu saya lihat, oh ternyata itu adalah hal yang baik ya yang saya lakukan. Saya hanya melakukannya dikit, tapi Tuhan berkati. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan ketika bukan karena saya ada, bukan karena saya berlimpah, saya lakukan ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan cukupi ketika, walaupun saya harus lakukan sendiri, saya bilang itu. Tuhan akan cukupi dan ternyata benar. Tuhan membuka jalan, Tuhan menggerakkan setiap hati-hati yang terbeban sehingga diberkati Tuhan. Yuk kita mau memberi, yuk jangan tahan-tahan apa yang harus Tuhan dan Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Yuk ketika engkau lihat ini perlu ini, ayo bersama-sama kita membangun sehingga berkat Tuhan itu tidak hanya stop dengan kita, tapi berkat Tuhan itu harus mengalir ke orang lain juga. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau, Tuhan juga akan memberkati orang lain di sekitar engkau. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dalam hal memberi bukan berarti kita akan berkurang berkatnya. Dalam hal memberi bukan berarti kita akan tidak ada pemasukan lagi. Dalam hal memberi, lihat bahwa Tuhan akan buat jalan ketika engkau punya hati untuk memberi. Haleluya, haleluya. Kalau pada hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan hidupmu, mungkin ketika engkau berpikir bahwa Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah memberi, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok ternyata masih rencana Tuhan belum tergenapi. Tapi kok saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah lakukan menolong orang lain, tapi kok ternyata usaha saya bangkrut. Seorang janda di Sarfat, ketika dia memberi, dia merasakan berkat jasmani dan rohani. Ketika dia menikmati berkat jasmani dan rohani, apakah itu tidak ada tantangan yang lain? Ada. Anaknya meninggal. Banyak tantangan di dalam kehidupan kita yang akan kita alami. Tapi kalau kita percaya, hanya percaya kepada Tuhan, Dia akan turun tangan untuk hidup. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Aku percaya
ketika Engkau sedang bergumul seperti aku sedang mencari-cari segala sesuatunya Tuhan. Aku sedang mengorek-ngorek segala sesuatunya usahaku Tuhan. Seperti tertutup. Tapi ketika Engkau mau memberi terlebih dahulu, Tuhan akan buat jalan. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kembali hidup saya dan saudara sekalian. Ketika Engkau mau memberi, Engkau akan melihat perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup. Ketika Engkau memberi, ada suatu sukacita yang luar biasa yang Allah akan kerjakan buat hidup. Ketika Engkau memberi untuk pelayanan terlebih dahulu, untuk melayani Tuhan, baik itu memberi dalam keuangan, dalam waktu dan tenagamu, bahwa Engkau akan melihat bahwa ternyata tidak hanya ada hal-hal juga yang Allah kerjakan. Mengapa Allah kasih itu? Supaya Allah melihat percayamu kembali kepada Dia. Apakah engkau masih menggantungkan percayamu kepada Allah? Apakah engkau hanya menggantungkan percayamu kepada manusia? Apakah hanya engkau menggantungkan percayamu kepada kekuatanmu sendiri? Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita menaruh harapan dan percaya kita kembali kepada Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhan, Engkau kan turut menyertai.
kasih Tuhan berkati semua kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami mengucap syukur menyerahkan pemberitaan firman yang sudah ditaburkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ria untuk memberikan pengumuman. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Shalom. Semuanya bersuka cita. Haleluya, semua diberkati untuk ibadah hari ini. Haleluya, terlebih saya juga hari ini menerima hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya yakin dan percaya setiap kita menerima hadirat Tuhan, setiap kita menerima urapan dari Tuhan, ada recharge tersendiri untuk kita menghadapi hidup ini. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya bagi Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang terus menyaksikan ibadah online dengan setia dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak pernah akan lepas dari kita semua. Haleluya. Sekarang saya memberikan menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Wow, ada beberapa teman kita yang udah mudik kayaknya nih. Untuk Chinese New Year. Wow. Oke, hari Selasa 1 Februari Happy Chinese New Year untuk semua teman-teman kita yang merayakan. Dan Rabu sampai Kamis 2 sampai 3 Februari ada komunitas online, nanti akan di-share linknya di grup gereja GSJ Raya. Bisa Bapak Ibu untuk ikut bergabung di dalamnya, kita bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari Jumat MPD malam puji doa sudah dilaksanakan secara onsite di gereja sudah dari 2 minggu yang lalu. Saya ajak Bapak Ibu dikasih Tuhan yang terlibat untuk pelayanan untuk datang di gereja hari Jumat jam 8 malam bersama-sama kita menaikkan doa, dan sebelumnya itu akan dilaksanakan latihan pujian musik untuk ibadah raya umum. Dan untuk minggu depan ada ibadah raya minggu dan juga sekalian ada ibadah raya untuk hari raya Imlek, dan juga kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus dan perjamuan makan bersama. Wah, luar biasa. Pas sekali hari ini juga temanya kita mau memberi dengan bersuka cita. Amin. Nanti akan dikoordinir menu-menunya, menu Chinese food berarti ini ya, menu Chinese food, dan akan dirilis oleh Ibu Indi. Bagi Bapak Ibu yang nanti sudah mendapatkan listnya bawa A, B, C, wow, itu tinggal langsung dibikin. Saya percaya semua tangan-tangan ibu-ibu di GSJ Raya semua makanannya enak-enak. Amin. Haleluya. Windy pesen satu, saya yang paling sulit masaknya. Nanti kalau saya nggak bisa masak, saya beli Ibu ini. Haleluya. Nanti dari makanan berat, makanan ringan, buah, minum, wah semua tersedia, dan pastikan semua pakai baju merah, ya kan? Oke, semua minggu depan, semua temanya merah, semua yang bajunya, gambar macan. Tahun ini tahun macan, betul? Bukan ya? Oh betul. Tahun ini tahun macan. Yang mungkin ada gambar macan ya boleh lah, silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bisa dipakai bersama-sama, kita merayakan bersama-sama, foto bersama-sama. Dan ada tadi bocoran, ada tarik ampau. Wow. Sambil teman-teman kita yang belum hadir, kita ajak sini sama-sama. Siapa tahu dapat voucher makan gratis. Wow. Berarti makannya besok dong di gereja. Oh bukan. Beda lagi saudara. Saya berharap di situ tidak ada tulisan coba lagi tahun depan. Saya takut itu nanti saya yang narik itu. Aduh, repot tulisannya, dapat satu dan gitu coba lagi tahun depan. Tidak ya saudara. Semua pasti dapat hadiah, dan itu semua diberkati daripada hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan. Dan bagi yang mau bersama-sama juga mensupport biar ampaunya makin banyak, bisa menghubungi Ibu Ayah. Kita bersama-sama memberkati untuk bersama-sama. Dari kita dan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang melayani ibadah minggu depan bisa dibaca di warta yang sudah di-share oleh Bapak Gembala di grup GSJ Raya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama untuk naikkan doa kita bersyukur bagi Indonesia. Haleluya. Haleluya. Oh, bagi
segala pujian, hormat serta syukur dan keselamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, haleluya. Bersyukur di penghujung ibadah raya hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu secara khusus untuk Indonesia, Banten dan Tangerang. Kami berdoa biar hujan pertobatan, hujan kesabaran turun atas jiwa-jiwa terhilang. Tuhan menolong situasi saat ini. Biar Tuhan memberi kemenangan di atas tantangan yang dihadapi oleh semua orang ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan mengendalikan dan memulihkan keadaan negeri kami dari pandemi yang berlangsung ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk gereja Sidar Sumatera. Tuhan berkati kepada pengurus pusat, kepada pengurus wilayah. Oh Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk semua pendeta, kepala sidang, bahkan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk umat budi yang mencinta raya. Kami berdoa Tuhan tolong. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang sudah hadir, bahkan mereka hadir di rumah Tuhan. Mereka mengikuti pada secara online. Tuhan memberkati. Pada saat mereka yang memiliki pergumulan, hari ini Tuhan nyatakan kuasa kemenangan-Mu dalam nama ini. Mengalami sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kemenangan Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berbicara dengan yang lain. Kami akan Tuhan disertai oleh Tuhan yang memberkati kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
damai sejahteranya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia kasih sayang dari Anak Allah Yesus Kristus, dan persekutuan pemberdayaan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita.